Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu al-mayyitu fi lahdin mustaqbilal qiblati. Walahdu bi fathil lami wa dhammiha wa sukunil ha'i. Ma yufaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblati. Qad rama yasau al-mayyitu wa yasturuhu. Wa dafnu fil lahdi afdalu minad dafni fi syikki in salabatil ardu. Wa syikku ayyufaro fi wastil qabri kan nahri. Wa yubna janibahu wa yudoa al-mayyitu bainahuma wa yusqafa alaihi bilabinin wa nahwihi. Wa yudoa al-mayyitu inda muakhiril qabri. Wa fi ba'din nusakhi ba'da mustaqbilal kiblati ziyadatun wa hiya wa yusallu min kibali ra'sihi aisallan birifkin la bi'anbin. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan tentang tata cara penguburan mayit. Dalam makro ini, beliau menjelaskan tentang tata cara penguburan mayit. Wa yudfanu al-mayitu fil lahdin mustaqbilal kiblati. Mayit itu dikuburkan dalam liang lahat dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwasanya adanya kewajiban menghadapkan kiblat bagi mayit hanya terdapat pada mayit yang muslim saja. Kemudian alasan kenapa mayit muslim harus dihadapkan kiblat dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu dijelaskan supaya si mayit itu diposisikan sebagaimana orang yang sholat dan agar tidak dikira kuburan non muslim. Kemudian penjelasan walahdu bi fathil lami wa dhammiha wa sukunil ha'i. Lafaz al-lahd fil lughah dapat dibaca dua cara. Yang pertama bi fathil lami yaitu al-lahdu, dan yang kedua bi dhammiha dengan dhammahnya lam yaitu al-luhdu. Pengertian al-lahd sendiri adalah ma yufaru fi asfali janibil qabri, lubang yang digali di sisi kubur dari arah kiblat, yang mana qad rama yasau al-mayyitu wa yasturuhu, sekiranya si mayit itu muat di dalamnya dan dapat menutupi mayit. Wa dafnu fil lahdi al-afdalu minad dafni fi syikki. Adapun tata cara mengubur mayit dengan cara al-lahd itu lebih utama daripada dengan cara syik yang salabatil ardu, ketika tanah itu dalam keadaan padat. Namun ketika tanah dalam keadaan gembur, maka sebaliknya yang lebih utama adalah menggunakan tata cara penguburan syik. Pengertian syik sendiri adalah wa syikku ayyufaro fi wastil qabri kan nahri wa yubna janibahu wa yudoa al-mayyitu bainahuma wa yusqafa alaihi bilabinin wa nahwihi wa yudoa al-mayyitu inda muakhiril qabri. Adalah lubang yang digali di tengah kubur, kemudian dibangun di sampingnya tanah dan mayit itu dimasukkan ke dalamnya, lalu ditutup dengan semacam batu bata atau selainnya. Wa fi ba'din nusakhi ba'da mustaqbilal qiblati ziyadatun. Kemudian dalam naskah lain itu disebutkan setelah lafaz mustaqbilal qiblati terdapat tambahan, yaitu wahia wa yusallu min kibali ra'sihi aisalan birifkin la bi'anbin, yaitu tentang bagaimana cara meletakkan mayit itu ke dalam kubur, yaitu dengan cara birifkin, dengan cara lembut, la bi'anbin, tidak dengan keras. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kaidah-kaidah nahwu dalam makro ini. Wa yudfanu yang pertama adalah harf ataf. Dalam nazam Qawaidul i'rab disebutkan faidah harf wawu itu wal wawu lil atfi walil halitaqo wajrul biha wazid karuba wa kama. Adapun jumlah harf ataf sendiri itu ada 10, yaitu telah disebutkan dalam nazam fadlu minallah. Harf ataf 10 wawu fasuma au am imabala lakin serta hatta.
Kemudian yudfanu di sini merupakan fi'lul mudhari' dari fi'il madhi dafana, dia termasuk bina sahih. Kemudian dia juga mengikuti sighat isim maf'ul atau biasa disebut juga dengan mabni majhul. Adapun kaidah majhul pada fi'il mudhari' telah dijelaskan dalam kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah, yaitu dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Mengenai tasrif lughawi lafaz yudfanu adalah yudfanu yudfanani, yudfanuna, tutfanu tutfanani, yudfanna, tutfanu tutfanani, tutfanuna, tutfanina, tutfanani, tutfanna, utfanu nutfanu. Dia juga di sini i'rabnya rafa, amilnya adalah amil maknawi tajarrud. Lafaz al-mayyitu di sini terdapat hamzah al yang termasuk hamzah wasol, telah disebutkan dalam nadham maksud subutu hafi ibtidak qadil tuzim kahat biha bitarjiha ma'al kalim. Kemudian al-mayyitu dalam qaidul iqlal dia termasuk kaidah yang keempat, yaitu idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa sabaqat ihdahuma bisukuni ubdilat al-wawu ya'an wa udkhimat al-ya'u al-ula ya fitsaniyah, yang mulanya adalah mayyitun menjadi mayyitun. Selanjutnya adalah filahdin. Fi di sini merupakan haruf jar yang mana faedahnya juga telah disebutkan dalam nahwu qaidul i'rab, yaitu kamalil waqti wal makani fi. Lafaz lahdin di sini termasuk isim sulasi mujarrad mengikuti wazan fa'lun yang mana telah disebutkan dalam kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kemudian dalam lafaz ini juga terdapat tanwin, yaitu tanwin tamkin, merupakan tanwin yang masuk pada isim mu'rab. Pembagian tanwin sendiri telah dijelaskan dalam kitab Tawdihatul Jaliyah, yang mana dia memiliki 4 pembagian. Yang pertama adalah tanwin tamkin, yang kedua tanwin tangkir, tanwin muqabalah, dan yang terakhir adalah tanwin ngiwat. Mustaqbilal kiblati di sini dia menduduki posisi hal, yang mana dalam kitab Qawaidul Asasiyah syarat hal disebutkan yang pertama adalah ba'da tamamil kalam, kemudian dari isim sifat, yang selanjutnya adalah isim nakirah, dan sahibul halnya adalah makrifat dan memiliki dhamir yang sama dengan sahibul hal. Sahibul hal di sini adalah lafaz mayyitun dan ngamilnya adalah fi'lul mudhari' yudfanu. Mustaqbilun sendiri merupakan isim fa'il dari fi'il madhi istaqbala. Mengenai tasrif istilahnya adalah istaqbala yastaqbilu istiqbalan, mustaqbalan mustaqbilun mustaqbalun, istaqbil la tastaqbil mustaqbalun mustaqbalun. Al-kiblati di sini adalah isim mufrad mu'anas, i'rabnya jar karena menjadi mudhaf ilaih, tandanya kasrah karena isim mufrad. Lafaz selanjutnya adalah walahdu. Alahdu di sini dia i'rabnya rafa karena menjadi mubtada, amilnya adalah amil maknawi ibtida, tandanya dhammah karena isim mufrad. Bi fathil lami, ba di sini adalah ba ilsaq, yang mana faedah ba itu juga telah disebutkan dalam nadham qaidul i'rab alsik biba in wasta'in wasabibi wazid wa'ad diwabdilan natusibi. Bi fathil lami wa dhammiha, ha di sini adalah isim dhamir mutasil mabni sukun syibih watni. Kemudian dalam kitab Qawaidul Asasiyah, syibih itu memiliki 3 pembagian. Yang pertama syibih watni, yang kedua syibih maknawi, dan yang terakhir adalah syibih istikmali. Pada pembagian syibih istikmali masih memiliki pembagian lagi, yaitu syibih istikmali iftikori dan niyabatil anil fi'li. Yang terakhir adalah wasukunil ha'i. Lafaz sukunun itu merupakan isim masdar dari fi'il madhi lazim, yaitu mengikuti wazan fu'ulun. Sekian dari saya, banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.